Pengkhotbah pasal 5 ayat 7 sampai pasal 6 ayat ke-12. Kalau engkau melihat penindasan terhadap orang miskin di suatu daerah dan pemerkosaan hukum serta keadilan, janganlah heran akan hal itu. Sebab pejabat tinggi yang satu mengawasi yang lain dan pejabat-pejabat yang lebih tinggi mengawasi mereka. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang, dan siapa mencintai kelimpahan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia. Nyenyaklah tidur orang yang bekerja, baik ia makan sedikit maupun banyak. Tetapi kenyangnya orang kaya sekali-kali tidak membuat dia bisa tidur. Kekayaan itu lenyap karena ketidakberuntungan, sehingga ketika ia mempunyai anak, tak ada apapun padanya. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana ia datang, demikian pun ia akan pergi. Lalu apakah keuntungan bagi orang yang telah berjerih payah menjaring angin? Lihatlah, yang kuanggap baik dan tepat bagi orang ialah makan, minum, dan menikmati kesenangan dalam segala usaha yang dilakukan dengan jerih payah di bawah matahari selama hidup yang dikaruniakan Allah kepadanya. Sebab itulah bagiannya. Sesungguhnya ia tidak sering mengingat umurnya karena Allah membiarkan dia sibuk dengan kesenangan hatinya. Ada kemalangan yang telah kulihat di bawah matahari yang sangat menekan manusia. Jika orang mempunyai 100 anak dan hidup lama sampai mencapai umur panjang, tetapi ia tidak mendapat kepuasan dari hal yang baik itu, bahkan tidak mendapat penguburan, menurutku anak gugur lebih baik daripada orang ini. Bahkan ia tidak melihat matahari dan tidak mengetahui apa-apa. Ia lebih tentram daripada orang tadi. Segala jerih payah manusia hanya untuk mulutnya, namun ia tidak pernah puas. Lebih baik yang sudah tampak di depan mata daripada menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sesungguhnya makin banyak kata-kata, makin banyak kesia-siaan. Apakah faedahnya untuk manusia? Ada beberapa komentar saya utarakan ya mengenai yang kita sering dengar ya, kalau kita bicara mengenai uang, kayaknya topik uang ini cukup menarik ya. Ini PA kan pernah saya bawakan di pusat, dan biasanya setelah PA waktu itu masa pandemi ya, jadi nggak kelihatan lah siapa yang nonton gitu ya. Yang saya tahu cuman kameramen gitu sama beberapa orang gitu. Cuman biasanya ada tuh yang nonton tuh berapa gitu ya. Dan topik yang ini memang penontonnya cukup banyak waktu itu ya. Dan sekarang saya lihat juga kayaknya yang nonton cukup banyak gitu.
Kayaknya duit tuh menarik ya. Bukan hanya menarik untuk dimiliki, untuk dibelanjakan, tapi kayaknya juga menarik untuk dipikirkan dan didiskusikan ya. Jadi saya kira ya mungkin itu menjelaskan kenapa yang nonton pada hari ini juga cukup banyak. Tapi ada beberapa komentar kalau kita mau bicara soal duit ya. Komentar yang pertama itu adalah kira-kira begini, saya sering dengar ya. Realistis aja, semua orang itu perlu duit ya. Jadi jangan kekanak-kanakan dan naif ya. Dan by the way kita tahu sama-sama duit itu netral. Dan duit itu seringkali bukan masalahnya. Masalahnya adalah karena gak ada duit gitu ya. Money is not the problem ya. Ngapain lu bicarakan uang seolah-olah itu problem ya. Money is not the problem is no money kira-kira gitu ya. Atau komentar yang kedua ya, duit itu memang bukan segalanya. Duit nggak bisa membeli kebahagiaan, duit itu bisa ya membeli big houses ya, big house, tapi nggak bisa beli beautiful home ya. Jadi kita kan dalam bahasa Inggris bedakan antara house itu bangunannya ya, sama home itu feel at home, home sweet home, there's nothing better than at home gitu ya. Nah home itu bisa aja dindingnya itu rajutan bambu itu gedek ya, orang Jawa bilang ini. Bisa aja itu kecil, bisa aja gede, bisa aja di tempat yang jauh, di tempat yang dekat ya, dan seterusnya. Bisa mahal, bisa murah. Tapi ada house yang gede banget, yang mahal banget, yang kayaknya nyaman banget, tapi nggak homey gitu. Ya rasanya kayak neraka gitu. Tapi ada juga yang kayak rumahnya kecil, ya nggak gede-gede banget, tapi homey banget gitu, kayak kerasan gitu, bikin kayak kalau pergi selalu rindu pulang gitu. Ya ada begitu juga. Jadi kita sering bedakan antara house sama home. Duit bisa beli house, nggak tentu bisa beli home. Ya. Duit itu bisa membeli sekelompok kawan-kawan lah. Sekelompok orang yang memihak kita lah. Bisa lah ya, duit bisa beli itu kan. Duit itu juga bisa membeli sekawanan penjilat lah. Bisa ya. Tapi duit itu nggak bisa beli sahabat. Bisa nggak? Duit bisa beli orang yang belain kita, yang jadi echo chamber kita, yang bisa jadi soundboard kita ya, menyuarakan pandangan-pandangan yang kita anggap benar ya. Yes boss gitu ya. Orang-orang yang bilang yes boss. Bisa, duit definitely bisa beli itu. Tapi duit nggak bisa beli kesejatian, nggak bisa itu, ya. Yang ketiga ya, terus terang aja lu tuh mungkin ya ngomongin soal duit, ya bahas-bahas soal duit itu karena didorong oleh iri hati ya, bukan didorong oleh membela keadilan atau apa ya. Dan kita mengingat juga ya banyak SJW itu ya, social justice warrior itu kayak ejekan untuk mereka yang suka membela keadilan ya di medsos. Itu banyak yang, nggak semua ya, tapi cukup banyak yang mungkin ya mereka itu bukan mencintai orang-orang miskin, bukan ingin membela mereka yang lemah, tapi mereka sekedar membenci orang-orang yang kaya dan powerful dan sukses. Itu aja. Kita mesti bedain tuh ya. Orang-orang yang memang membela, mencintai, ingin menegakkan keadilan dengan orang-orang yang sekedar jengkel dan marah dan gak terima sama para pemenang gitu. Kita masih bedain itu ya. Komentarnya keempat ya, ada orang lain lagi mengatakan udahlah kita tahu lah banyak kontroversi mengenai uang gitu. Jadi udah nggak usah dibicarakan gitu. Ini topik yang sensitif soalnya ya, topik yang sensitif nggak usah lah dibicarakan, nanti bikin berantem ya. Ini seperti ngomongin politik ya. Kalau kita lagi makan enak-enak, jangan ngomongin politik ya. Grup WA itu suka bubar karena ngomongin politik kan. Jadi ya lagi makan enak-enak ya, jangan bikin turun nafsu makan, gak usah ngomongin politik. Gak perlu ngomongin etnis atau ras gitu ya. Dulu di zaman Orde Baru kan ada gak boleh ngomongin sara gitu ya. Jangan bikin kontroversi soal sara, suku, ras, dan agama gitu ya. Jadi kayak begitu ya. Ngomongin etnis itu bikin berantem aja, nggak usah lah di ngomongin ya. Ngomongin sejarah ya, itu juga nggak usah lah di ngomongin. Sejarah, bukan sejarah kayak ngapalin tanggal-tanggal ya, kalau itu sih hampir nggak ada artinya ya, nggak ada orang yang tertarik lah ngomongin itu juga, selain guru sejarah ya. Tapi sejarah dalam arti apa yang sungguh-sungguh terjadi dan menjelaskan peristiwa di masa lampau. Wah itu tuh bisa kontroversi memang seringkali. Ya sejarah itu kontroversial.
penuh dengan kontroversi. Jadi juga ngomongin seks ya, ngomongin seks itu juga sesuatu yang sensitif dan kayak pada akhirnya itu ya tanggung jawab masing-masing lah gitu ya. Pada akhirnya itu kayak masing-masing pihak itu harus memutuskan bagi dirinya sendiri. Jadi oke lah, urus tanggung jawab masing-masing aja. Demikian soal duit ya, soal duit, soal pajak, soal apapun. Itu urus masing-masing aja. Tunjukkan karya nyatamu, nggak usah banyak teori, nggak usah banyak idealisme yang muluk-muluk gitu. Tunjukkan karya nyatamu aja. Semacam begitu. Tapi kita membahas pada malam hari ini bagian dari kitab Pengkhotbah yang membahas soal kekayaan, ya, soal kekuasaan, soal realitas-realitas yang tidak nyaman itu. Jadi kita ya harus bahas ya, karena saya pikir memang kita perlu berpaling kepada firman Tuhan juga ya untuk membahas hal-hal yang sensitif ini. Dan nanti kita akan lihat ada banyak hal yang menarik dan juga membuat kita bisa lebih mengucap syukur kepada Tuhan soal itu ya. Nah, pertanyaan pertama yang dibahas sama pengkhotbah adalah pertanyaan sebetulnya kekayaan itu mencapai apa ya? Apa yang dapat dicapai oleh kekayaan sehingga orang itu seringkali tertarik oleh kekayaan. Ya, saya kira ini kalau orang itu ditawari banyak hal itu ya kan nggak tentu suka ya. Misalnya kayak orang tuh ditawari, kamu mau nggak jadi orang terkenal? Itu nggak semua orang mau loh. Ya, nggak semua orang mau. Beberapa orang mau sih, ya mungkin banyak orang mau ya, tapi nggak semua orang. Atau kamu dikasih umur panjang mau nggak gitu, mungkin nggak semua orang mau gitu. Atau kamu dikasih apa gitu, daya tarik, ya, orang tuh lihat kamu tuh suka, seneng, mungkin nggak semua orang seneng juga. Ya, tapi kalau kamu mau nggak kekayaan gitu, itu kayaknya banyak orang mau gitu. Ya, kenapa? Karena simply uang itu kan bisa ditranslasikan menjadi banyak hal ya. Bener nggak sih? Kamu terkenal, kamu nggak tentu disukai misalnya gitu ya. Kan orang bisa famous, bisa infamous gitu ya. Kamu terkenal nggak tentu kamu sehat gitu ya. Kamu terkenal nggak tentu panjang umur gitu ya. Kamu terkenal nggak tentu pinter gitu ya. Atau kamu terkenal nggak tentu nggak tahu puas hidupnya gitu ya. Tapi kalau kamu kaya kayaknya banyak hal bisa selesai gitu ya. Jadi kayak itu bisa ditukar dengan banyak hal gitu. Pengkhotbah mengatakan dalam pasal 5 ayat 9 ya, sampai 11. Siapa mencintai uang tidak akan puas dengan uang. Siapa mencintai kekayaan tidak akan puas dengan penghasilannya. Ini pun sia-sia ya, dengan bertambahnya harta bertambah pula orang yang menghabiskannya. Saya tidak akan baca lagi karena sudah kita baca tadi ya. Kita bisa ringkas seperti ini. Uang itu mencapai selera yang makin tinggi ya. Jadi orang itu kalau punya duit makin banyak itu dia bisa punya style yang semakin tinggi gitu. Kalau orang itu uangnya agak cekak ya, minum kopinya itu ya kopi kapal api, cap gajah itu udah mengucap syukur ya. Tapi kalau uangnya sedikit lebih banyak gitu, dia mungkin merasa ya Excelso lebih enak sih daripada kapal api ya, walaupun produsennya sama ya. Dia punya uang lebih banyak lagi, dia sudah mulai bisa memilah-milah ya, single origin tertentu gitu yang lebih proper gitu ya, nggak tahu, Java Dancer gitu ya, Coffee Tree gitu ya mungkin ya, whatever gitu. Kayaknya seleksinya lebih bagus itu, lebih banyak rasanya gitu ya, lebih subtlety-nya lebih keluar ya dan segala macam. Seleranya akan lebih tinggi ya, tapi kepuasannya gimana? Kepuasannya. Ngomong-ngomong saya hobi kopi, jadi saya kasih contoh dari kopi lah gitu ya. Saya belakangan ini lagi explore 6 bulan ini kopi-kopi murah gitu. Karena saya ingat ucapannya Epicurus ya. Epicurus itu memang orang yang kurus ya, nggak gemuk dia. Kalau gemuk jadi epigemuk. Epicurus tuh bilang dia punya diet sehari-hari itu ini aja, air putih sama roti dia bilang. Padahal Epicurus tuh orang hedonis ya. Terus kita bilang kayak, loh, hedonis kan harusnya wah ya makannya yang macam-macam gitu, daging gajah kayak apa gitu ya, eksotik gitu kan, karena orang hedonis. Tapi Epicurus bilang, lo enggak, hedonisme itu yang ingin dituju itu kepuasan dan kenikmatan, dan kenikmatan itu relatif. Dan ketika saya explore kopi-kopi yang murah ya, saya mendapati setelah sekian lama minum kopi yang murah-murah itu ya, terus saya minum kopi yang agak nggak terlalu murah ya, bukan mahal ya, tapi sedikit di atas murah, Excelso gitu ya. Saya merasa, wah ini enak banget loh gitu ya. Setelah membiasakan diri dengan lidah saya dengan kopi-kopi yang kalau zaman dulu saya bilang
bersama dengan Pendeta Eko itu ya. Tadi siang saya ketemu Pendeta Eko. Itu kardus dibakar itu ya. Jadi kopi yang murah-murah itu kayak kardus diguntingin, dibakar, airnya disaring. Oh itulah itu kopi itu ya. Tapi setelah saya membiasakan diri minum yang murah-murah itu ya, kemudian saya minum yang nggak terlalu murah itu ya. Wow, rasanya enak banget gitu. Lalu saya pikir kayak, tapi dulu ya gue tuh minum Excelso kayak saya bisa mie kardus dibakar gitu. Jadi kayak saya pikir ini sesuatu yang relatif banget sebetulnya. Ya tentu ya kardus dibakar, airnya disaring, jangan diminum lah ya, kan karsinogenik, gak bagus ya. Tapi ini maksudnya adalah yang masih sehat gitu, masih sehat. Tapi ini masalah selera aja. Itu sebenarnya relatif gitu, relatif. Kalau kamu membiasakan diri dengan sesuatu yang sudah kayak makin tinggi, ya akhirnya kayak kamu perlu maintain itu gitu. Dan itu perlu effort banyak banget gitu. Ya, tapi kalau kamu membiasakan dengan yang rendah gitu, naikin sedikit sekali-sekali gitu, itu kayak di surga gitu. Dan bukankah yang kita tuju itu bukan harganya, bukan pamernya gitu. Gue tuh minum kopinya yang 1 gram harganya kayak heroin gitu ya, kan bukan gitu kan. Tapi kan kayak kenikmatan gue gitu, kan minum kopi bukan untuk dipamer-pamer ke orang gitu. Lu tahu nggak, gue ini levelnya kayak gini, lo nggak kayak lo. Gitu, minum kopi yang harganya gitu murah gitu kan bukan untuk itu, tapi untuk waktu kamu minum kamu nikmatkan itu, dan untuk itu ya sadarilah ada soal gradasi itu. Jadi uang itu meningkatkan selera, bukan kepuasan. Setuju apa enggak? Nikmatnya naik Mercedes-Benz 230 misalnya, itu dibandingkan dengan naik Maybach gitu, itu ya beda-beda tipis lah sebetulnya. Betul nggak? Kamu sudah naik Maybach gitu, mau naik apa lagi gitu? Rolls Royce apa gitu, Ghost gitu mungkin, atau whatever. Kamu naik apa gitu, Bugatti Veyron gitu. Naiknya cukup banyak ya, selisihnya cukup banyak. Tapi apa gitu yang kamu sungguh-sungguh dapatkan itu ya, kepuasannya itu kan pada selisih aja sebetulnya. Selisih aja. Dan selisih itu masalah kebiasaan. Itu masalah yang sangat subjektif banget ya. Jadi kita boleh katakan 5.9 itu ya, pengkhotbah. Uang itu dan kekayaan itu bikin selera kamu jadi lebih tinggi, tapi nggak tentu kepuasan kamu lebih tinggi. Itu aja ya, kita bisa simpulkan. 5:10 itu bicara mengenai ya bertambahnya harta, bikin orang yang menghabiskan jadi makin banyak, pemiliknya itu nggak punya kepuasan apa-apa selain cuma nonton gitu ya. Nah itu bicara mengenai kecanduan dari prestis ya. Prestis itu kayak mencandu gitu. Saya punya kawan-kawan yang kayak ngomongannya itu, wah lu tahu nggak ini prestigious nih, jurnal ini prestigious, occasion itu prestigious, institusi itu prestigious, dan itu mengundang saya, mengundang dia, mengundang whatever. This is very prestigious. Lu nggak tahu aja sini gue educate lu berapa prestigious ini, nggak sembarangan orang diundang. Dan itu mencandu ya. Sukses itu juga mencandu, kekuasaan juga mencandu. Dan apa yang dihasilkan? Apa yang dihasilkan dengan semua itu? Apa yang ingin dicapai lewat semua itu? Saya kira bukankah ini yang ingin dicapai? Security. Yang ingin dicapai itu perasaan aman aja. Perasaan aman apa? Nggak dihina orang. Perasaan aman, cukup punya posisi terpandang di masyarakat. Kan itu aja. Tapi masalahnya adalah begini. Kalau kita amati ya, orang-orang yang diundang acara-acara bergengsi itu ya, yang prestigious itu, nggak tahu lah. Grammy Award atau whatever gitu ya, diundangnya karpet merah itu kan, ada namanya karpet merah itu ya. Terus orang itu turun dari mobil gitu kan, terus difoto-foto itu kan ya. Nah orang-orang diundang karpet merah itu kan bukan orang sembarangan kan gitu kita bilang ya. Kan orang-orang bergengsi gitu. Tapi coba tanya, merasa aman nggak mereka? Merasa aman nggak? Ada nggak social anxiety? Berkurang nggak social anxiety-nya setelah punya prestige begitu tinggi? Enggak. Makin anxious iya. Berkurang enggak loh. Gue kayaknya minder banget gue.
cuma bisa pakai sendal jepit, gitu kan? Celana pendek yang gue beli 10 tahun lalu, gitu kan? Kayaknya gue kalau pakai sepatu yang lebih bagus, gitu ya, naik mobil lebih mewah, kayaknya gue lebih secure. Bener lebih secure? Enggak juga sih. Ya berkurang dikit awal-awal. Nanti perlu naik lagi. Ya perlu naik lagi. Kayak kopi lah. Ya kayak kopi. Kayak alkohol lah. Kayak narkotika lah. Selisihnya itu yang bikin high. Bukan angka absolutnya. Selisihnya. Demikian dengan pujian, kesuksesan, pencapaian, whatever. Yang dituju itu perasaan aman. Perasaan aman. Tercapai gak? Tercapai sementara. Ya, sementara di awal-awal. Lama-lama udah biasa, ya udah balik normal. Ya, normalnya apa? Anxious. 5 ayat 11. Ini bicara mengenai restlessness and insecurity. Ini bukan bilang kalau lu orang kaya nggak bisa tidur nyenyak, gitu. Enggak lah, ya duit lu banyak, duit lu dikit. Kalau insomnia aja sih, nggak terlalu ngaruh lah. Ini saya nggak terlalu percaya ya kalau kayak orang kalau duitnya banyak nggak bisa tidur, gitu. Enggak lah, itu ya tetap kamu miskin ya tetap bisa, nggak bisa tidur ya bisa ya, kaya nggak bisa tidur ya bisa juga ya. Nah, miskin kayak nempel bantal bentar tidur bisa juga itu ya. Jadi sebenarnya itu nggak ada masalah itu, nggak ada pengaruh. Tapi maksudnya apa ini ya? Dia ngomongin ayat 11 ini ya. Maksudnya itu adalah orang itu kalau mau mengharapkan nanti dia sudah punya uang banyak, sudah punya pencapaian banyak ya, sudah itu dia tuh mau peace ya, mau kedamaian. Tapi itu bukan jalan yang terjamin sih sebetulnya. Ya, jadi kalau kamu mengharapkan dengan makin bertambahnya kekayaan itu kamu makin merasa aman, ya, itu kepercayaan yang irasional gitu. Itu kepercayaan yang irasional. Ya. Karena khususnya kekayaan itu menuntut sesuatu sebetulnya. Dan ini perlu kita sadari ongkosnya. Ya, kan orang itu suka menyadari itu cuman janjinya gitu ya. Kekayaan itu menjanjikan sesuatu, terus kita tertarik. Tapi kekayaan itu untuk kita dapatkan tuh ada ongkosnya. Dia menuntut sesuatu juga. Cuman Tuhan tuh memberi sesuatu tapi tak harap kembali itu cuman Tuhan ya. Dalam artian kayak dia kasih lu walaupun regardless lu tuh gak kasih apa-apa ke Tuhan gitu. Itu cuman Tuhan. Tapi yang lain tuh selalu ada imbal baliknya. Ya, sooner or later tuh ada itu imbal baliknya yang dia tuntut dari lu gitu. Nah, kekayaan tuh menuntut sesuatu. Kira-kira gambaran klasiknya itu kadang-kadang dalam lingkungan kita yang terpengaruh budaya animisme itu adalah kayak pergi ke dukun, setan tuh nuntut kayak lu korban dari sesuatu yang lu cintai gitu. Ya, tapi kan kita nggak percaya gituan ya. Tapi poin saya adalah itu dijadikan gambaran aja gitu. Kekayaan itu, kamu pernah nggak berhitung ongkosnya untuk kamu mendapatkan atau securing itu atau ya pokoknya mengejar itu ya. Itu tuh menuntut kamu memberi apa sebetulnya. Nah, ini cukup universal ya gambaran ini. Kita bisa dapati pada bukan hanya kebudayaan animisme di tanah Jawa ya, tapi juga dalam kebudayaan di timur dekat kuno itu. Misalnya dalam kebudayaannya orang-orang orang-orang Moab ya, itu ada dewa Chemosh yang menuntut sesuatu yang paling berharga yang kamu punya, yaitu anak kamu, dipersembahkan pada dewa. Nanti dewa kasih sesuatu sama kamu gitu. Ya. So, kekayaan itu juga menuntut sesuatu. Nah, saya beberapa waktu yang lalu itu membaca berita mengenai orang ini ya, Bill Hwang ini. Ini orang Korea ya, lahir di Amerika. Dia investor yang memegang rekor rugi paling cepat, paling banyak gitu. Dia rugi kayak 20 miliar dolar hanya dalam waktu 10 hari gitu. Ya, pada satu bulan di bulan Maret tahun 2021 gitu ya. Itu kayaknya rekor gitu. Dan dia itu seorang Kristen ya. Bill Hwang ini orang Kristen ya. Papanya itu pendeta ya. Dan co-founder dari Grace and Mercy Foundation ya, charitable foundation dari tahun 2018 itu. Dan foundation dia punya 500 juta dolar dalam aset. Dia rugi banyak banget itu.
Dan ya ini menjadi satu gambaran ya, kalau kamu jadi dia itu ya, ya duitnya banyak ya, tapi anxiety-nya juga besar ya, pertaruhannya itu juga besar gitu. Dan ongkosnya apa ya? Ongkosnya apa? Kamu bersedia nggak bayar ongkos itu? 5:12, ada kemalangan yang menyedihkan kulihat di bawah matahari, kekayaan yang disimpan oleh pemiliknya menjadi kecelakaannya sendiri ya. Dan kekayaan itu binasa oleh kemalangan sehingga nggak ada sesuatu pun ada padanya untuk anaknya ya. Kekayaan itu Anda cintai, tapi apakah kekayaan mencintai Anda? Banyak orang kan cinta duit ya. Tapi pertanyaan yang perlu ditanya sama orang yang cinta duit, duit cinta lu balik nggak? Kamu mau hormati duit, duit mau hormati lu nggak? Jawabannya seringkali pahitnya ya, enggak sih, dia nggak peduli sama lu. Dia nggak peduli sama lu. Ya, kekayaan itu tidak menghormati Anda, dia nggak peduli perasaan lu, dia nggak peduli pengorbanan lu, dia kejam. Ini pun kemalangan yang menyedihkan, sebagaimana dia datang, demikian pun dia akan pergi. Dan apakah keuntungan orang tadi yang berlelah-lelah menjaring angin, malah sepanjang umurnya ia berada dalam kegelapan dan kesedihan, mengalami banyak kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jerih payah di bawah matahari selama hidupnya yang pendek, ya, yang dikaruniakan Allah kepadanya, sebab itulah bagiannya, itulah porsinya ya. Pada akhirnya ya sama aja ya, orang miskin, orang kaya mati ya. Orang sukses, orang gagal mati. Orang yang dihormati, orang yang dihina mati. Sama, kematian itu demokratis ya. Demokratis, ya, the great equalizer gitu. Kita semua itu waktu hidup itu, ada yang dihormati banget, ada yang nggak dianggap gitu ya. Ada yang punya banyak banget, ada yang nggak punya apa-apa. Ada yang sehat banget, ada yang sakit banget. Tapi endingnya sama. Semuanya mati, jadi makanan cacing gitu ya, semua sama itu. Ya, tidak ada keadilan di sini ya. Kekayaan itu tidak bikin Anda lebih unggul juga ya. Jadi tidak mengurangi kesedihan, tidak mengurangi kesusahan, penderitaan, dan kekesalan. Dalam hal ini orang yang kaya dan orang yang miskin sama-sama ya, punya kekesalan, cuman jenisnya mungkin beda ya. Punya kekhawatiran, punya kesedihan, punya kekecewaan, punya perasaan insecure yang sama-sama aja. Jadi kekayaan itu tidak memproteksi kita dari hal-hal yang ya lazim dialami semua orang. Ya. Jadi apa yang dapat diberikan oleh kekayaan? Ya. Nah, kalau kita bicara yang dapat ya, dapat itu bukan pasti diberikan ya, tapi potensinya, apa yang dapat diberikan. Kekayaan dapat memberikan ini ya. Pengkhotbah mengatakan dalam pasal 6 ayat 3 sampai 8 ya. Jika orang memperoleh 100 anak, hidup lama saya menjamin umur panjang, ia tidak puas dengan kesenangan, tidak ada penghuburan. Anak gugur itu lebih baik daripada orang ini. Ya, jerih payah manusia adalah untuk mulutnya, namun keinginan tidak terpuaskan. Karena apa kelebihan orang yang berhikmat daripada orang bodoh? Apa kelebihan orang miskin yang tahu berperilaku di hadapan orang? Kekayaan itu bisa memberi kamu keluarga besar ya, 100 anak. Kalau ya, tapi ini of course bisa kontradiktif juga ya. Biasanya orang kalau uangnya banyak ya, pendidikan lebih tinggi ya, terus nanti malah jadi nggak mau punya anak gitu. Bisa juga ya. Tapi definitely saya mendapati dalam beberapa konseling pranikah itu ada anak-anak yang saya tanya gitu ya, lu udah berapa lama pacaran? Udah lama banget. Umur lu udah berapa? Udah 30 lebih ya. Kenapa baru kawin sekarang gitu ya? Pacaran kok lama banget gitu kan. Jawabannya sedih loh, bikin saya sedih gitu. Ngumpulin duit pak gitu. Terus saya dengar dari sumber yang lain itu ngomong kepada saya itu, iya, anak-anak zaman sekarang itu jarang itu yang married itu di bawah 30. Kenapa? Duitnya nggak cukup. Ya, duitnya nggak cukup. Rata-rata yang kawin umur 20-an tuh dibayarin bapaknya gitu ya. Terus saya pikir kayak, aduh, buat nraktir orang 1000 ya, buat nraktir orang sekian ratus, sampai kamu itu mengubah hidupmu gitu. Jadi saya pikir kayak, aduh sedih juga ya saya. Cuman masalah sepele kan itu ya, ngundang orang gitu ya, orang itu datang, berapa banyak orang datang. Masalahnya nggak terlalu besar kan, tapi membiarkan kamu untuk kayak membuat kamu jadi terbatas pilihannya gitu, kayak quite sedih ya. Budaya bodoh dari orang-orang Asia ini
perlu mentraktir ratusan orang gitu ya. Kayaknya itu nggak semua budaya kan kayak gitu ya. Saya lihat ada juga kebudayaan yang kayak yang ngundang temen yang bener-bener temen lah, 50 juga udah paling banyak kan gitu kan. Bahkan kayak you bring your own beer juga boleh gitu kan. Kayak nggak harus gue jaga muka gue yang kayak gimana gitu kan. Tapi ya oke, anyway. Uang bisa membelikan kamu itu keluarga besar ya. Semacam itu ya. Kalau Raja Arab itu bepergian kan dia punya rombongan bisa 1.000 orang gitu ya. Nyewa pantai di Perancis gitu ya. Satu pantai semua itu diborong sama dia gitu. Untuk 30 hari. Nanti liburannya cuma 10 hari atau 1 hari gitu. Tapi udah bookingnya 30 hari gitu ya. Untuk 1.000 orang gitu. Nah oke. Kalau kamu punya duit, kamu bisa afford keluarga besar. Kamu bisa afford umur panjang ya. Kalau orang itu matinya umur 95 ya, 100 lebih gitu ya. Agak jarang-jarang itu. Mbok-mbok pedagang gudeg itu agak jarang ya. Ada juga sih. Tapi agak jarang itu. Biasanya itu ya memang punya duit. Makanya umurnya bisa panjang ya. Dan ya, kalau kamu punya uang, kamu biasanya ya juga punya mindset yang berbeda ya. Jadi itu sesuatu yang dihasilkan ya. Pekerjaan kamu, cara kamu bekerja, cara kamu approach usaha itu juga berbeda ya. Jadi ya. Dan ini menghasilkan sejenis kultur dan kebudayaan yang berbeda ya. Kita tahu lah ada orang-orang yang memang gimana ya, mindset yang menghasilkan kekayaan itu kan bukan sesuatu yang tidak diajarkan dari kecil. Ya. Jadi kan dibiasakan dari kecil, itu another culture gitu ya. Jadi kita bilang apa ya, tiger mother grooming tiger cubs gitu ya. Jadi kayak ini anak-anak macan ini ya, bukan anak-anak babi, bukan anak bebek gitu ya. Ini anak macan gitu. Jadi perlu di grooming itu kan dari kecil gitu. Kebiasaan-kebiasaan tertentu yang ya kita bisa bilang baik ya. Tapi intinya kekayaan itu bisa menghasilkan hal-hal itu buat kamu. Hal-hal yang positif lah, ya bisa. Tapi nggak otomatis. Tapi ada hal-hal yang jangan diharapkan dari kekayaan ya, karena memang dia tidak menjanjikan itu. Hal-hal apa aja? Nah itu kita again bisa lihat di pasal 6 ayat 2 sampai dengan 6 ya. Yaitu kebahagiaan ya. Orang yang bahagia itu nggak harus kaya ya. Walaupun ya tentu miskin itu menyulitkan kebahagiaan ya. Banyak keluarga itu bertengkar itu biasanya bukan karena duitnya kebanyakan, tapi karena duitnya kekurangan. Biasanya ya. Walaupun duit kebanyakan juga bisa problem. Tapi kalau duit kekurangan itu biasanya itu menyulitkan untuk hidup damai. Misalnya begitu ya. Kemiskinan tapi tidak otomatis ya merampas kebahagiaan. Tidak otomatis. Jadi oke. Jangan mengharapkan kekayaan itu akan menjamin kebahagiaan. Tapi kemiskinan itu hampir-hampir ya menjamin penderitaan. Kira-kira begitu. Tapi itu juga tidak tentu pada akhirnya. Kekayaan tidak menjamin kepuasan sih ya, dan kemiskinan tidak otomatis membuat orang kurang satisfied juga ya. Kekayaan tidak otomatis membuat hidup lebih berbobot juga, dan kemiskinan tidak membuatnya lebih kosong juga, yaitu dalam ayat yang ke-9. Tapi kekayaan bukan sepenuhnya buruk ya, ada kebaikan dari kekayaan. Pengkhotbah mengakui, dia katakan, lihatlah yang kuanggap baik dan tepat ialah kalau orang makan, minum, dan bersenang-senang dalam segala usaha yang dilakukannya dengan jeripaya di bawah matahari selama hidup yang pendek. Obviously makan, minum, dan bersenang-senang itu membutuhkan juga relatif kekayaan ya. Tapi itu tidak cukup ya. Memang kekayaan memungkinkan Anda menikmati dan mengelola berkat-berkat Tuhan ya. Tapi itu tidak menjamin kalau yang Anda cari itu adalah keamanan ya. Yang Anda cari itu adalah kepastian. Dalam ayat yang ke-9, pengkhotbah mengatakan lebih baik melihat saja daripada menuruti nafsu, ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Apapun yang ada sudah lama disebut namanya dan sudah diketahui siapa manusia, yaitu bahwa ia tidak dapat mengandalkan perkara dengan yang lebih kuat daripadanya. Bicara mengenai power, jadi uang memang bisa memberikan kepada kita power. Dan respon kita ya, kalau menurut pengkhotbah, kita mesti mengetahui tempat kita ya, memang ada tempat tertentu yang kita bisa ubah sih ya, tapi
posisi yang tempat kita berada pada saat ini, sebelum kita mengubahnya ya memang ada konsekuensinya ya. Jadi posisi yang lebih lemah itu memang lebih vulnerable, sudah pasti ya. Posisi yang lebih lemah itu lebih gampang dijahatin, lebih gampang menerima ketidakadilan ya, dan seterusnya. Power itu mean something sih memang. Ya, jadi itu sesuatu yang kita perlu terima juga, perlu terima sebagai kenyataan daripada kehidupan ini ya. Beberapa respon dari komentar-komentar yang tadi kita sudah bicarakan di awal ya. Respon yang pertama ya, kalau kita tadi dengar ada orang mengatakan ya realistis saja ya, semua orang itu perlu uang gitu. Apa yang kita bisa refleksikan dari pengkhotbah ini? Kekayaan itu seperti juga kekuasaan ya. Jadi karena memang uang itu kan basically bisa membeli kerja ya. Jadi kalau orang kehilangan uang kan memang kan ada orang yang kayak kehilangan uang lalu bunuh diri gitu ya. Lalu orang bilang, lu tuh cuma kehilangan materi kok bunuh diri, aneh banget itu. Tapi saya bisa mengerti sih, kenapa? Karena materi itu kan dikumpulkan itu dari waktu hidup dia, energi dia, perhatian dia, ya basically diri dia lah ya. Jadi kalau kamu merampok orang uangnya, kan kamu nggak hanya merampok bendanya, tapi kamu merampok hidupnya, bener nggak sih? Kalau bisnis orang itu kamu usahakan kemudian jadi hancur gitu ya, terus kamu caplok, kamu makan ya, nggak tahu lagi gimana caranya. Orang itu bukan merasa sekedar eksternalitas dia itu jadi hilang gitu, bukan. Tapi jadi sia-sia dong yang gue perjuangkan selama 50 tahun, kira-kira begitu. Ya, karena sekarang dari segitu jadi nol gitu. Ya, dan semuanya itu kayak kamu telan, kamu ambil, kamu curangi gitu dalam semalam kira-kira gitu ya. Jadi itu dia merasa kehidupan mencurangi dirinya. Nah, seperti itu. Ya. So, uang itu bukan cuma sekedar uang sih, karena di dalam uang itu kan ada investasi, hidup, perhatian, ya, sesuatu yang dikorbankan, ya, yang dicintai, entahlah itu keluarga, kesehatan, barangkali ya, masa muda, barangkali ya, dan segala macam. Ya. Jadi memang ya uang itu mewakili sesuatu. Dan secara negatif kan apa yang kita korban untuk mendapatkannya, tapi secara positif adalah apa yang bisa dibeli dari itu ya. Jadi ini kan bicara kekuasaan, karena uang itu bisa membeli sesuatu, jadi dia punya kuasa ya. Kekayaan itu, therefore, mirip juga dengan kekuasaan ya, karena kekuasaan kan tidak harus lewat uang ya, bisa lewat pengaruh politik, lewat otoritas agama ya, whatever, pengetahuan maybe. Tapi kekayaan itu karena punya kuasa ya, jadi mirip sama kekuasaan. Dia itu tidak jahat sih pada dirinya sendiri, tapi bisa jahat, walaupun bisa juga baik ya. Tapi ini bukan berarti dia netral ya. Karena apa? Karena cara-cara Anda mendapatkan uang, cara-cara kita mengelola uang, itu bagian dari respon manusia kepada ciptaan Allah. Ya. Uang itu sendiri bukan ciptaan Allah. Tuhan kan tidak bikin duit ya. Benar nggak sih? Jadi pada hari ke-8 lalu kemudian Tuhan mengatakan jadilah uang, jadi uang gitu kan? Nggak begitu kan? Jadi ya Tuhan itu menciptakan alam semesta ya. Lalu kita create sistem tertentu ya, sistem hutang, sistem uang, sistem kerja, whatever itu kan kita yang create. Nah, yang kita create itu bisa jahat, bisa baik gitu. Yang kita create itu nanti akan dihakimi sama Tuhan gitu. Yang kita create bisa bikin hidup kita bahagia, juga bisa menderita ya. Yang kita create bisa memperbudak kita, bisa membebaskan kita. Tapi kita perlu tahu gitu, kayak uang itu bukan sesuatu yang udah dari sononya ya. Bukan. Itu bukan tatanan alam gitu, bukan. Nggak kayak gunung, babi, ya, batu, galaksi gitu, bukan ya. Duit itu sesuatu yang kita create gitu. Sistem yang, therefore kita bisa create yang berbeda. Ya, kita bisa create begini, kita bisa create begitu. Walaupun tentu yang kita create itu nggak begitu gampang kita ubah juga sih. Maksudnya kayak uang itu kan kita create kayak, nggak tahu ya, 5.000 tahun gitu ya, kira-kira sejarah manusia. Ya kita mau create otherwise gitu ya, dalam waktu 100 tahun ya kan susah juga ya. Jadi kayak ini kita sudah maintain, kita sudah honing ribuan tahun gitu, terus kita mau rubah dalam waktu semalam ya nggak bisa ya. Jadi, tapi bukan berarti kan nggak bisa gitu, sama sekali. Tapi itu sesuatu yang pasti kita nggak bisa bilang udah dari sononya, kita nggak bisa bilang ini dari Tuhan gitu. Ya, jadi artinya kita bertanggung jawab untuk apa yang ribuan tahun ini kita kerjakan di hadapan Tuhan. Sebagai respon kita sama Tuhan, ya, walaupun memang bukan respon saya gitu ya, tapi respon kita sebagai manusia ya,
bergenerasi-generasi ini. Sistem keuangan modern itu kan mendorong sesuatu ya. Dalam hal ini mendorong akumulasi kapital dalam skala yang tidak dimungkinkan oleh ekonomi tradisional, misalnya. Ya. Nah ini baik nggak sih? Tentu jawabannya nggak serta-merta baik ya atau jahat gitu ya. Tapi jawabannya harus diperdebatkan, harus open to debate gitu, open to discussion. Nggak bisa diasumsikan, nggak bisa dipegang atau dipastikan secara dogmatis ya. Kita hanya bisa bilang bisa jahat, bisa baik. Dan itu bukan hanya bergantung kepada individu yang memakai. Yang saya sering dengar itu kayak, duit itu netral, tergantung yang make. Saya akan bilang enggak. Tergantung banyak faktor, lebih daripada sekedar yang make. Ya. Jadi ini, kita harus meninggalkan paradigma individualisme juga dalam ekonomi ya. Karena kalau dalam ekonomi kita pandang itu cuman dari sisi individualisme gitu. Maka persoalannya cuman sekedar lu cari duitnya halal apa enggak, lu belanjanya halal apa enggak, cuman itu gitu. Legalistik banget ya. Saya kira itu nggak cukup sih, nggak adequate untuk menjelaskan banyak fenomena di dalam ekonomi gitu ya. Banyak fenomena ketidakadilan misalnya, ya itu nggak bisa dijelasin cuma sekedar itu ya. Kan gue nggak melanggar hukum, kan ini legal gitu ya. Kan gue boleh juga begini, ini kan duit gue, terserah gue. Nah itu nggak menjelaskan banyak hal sih, itu nggak adequate ya. Kalau kita reduksi ke dalam individualisme dalam ekonomi itu ya. Tapi yang pasti seluruh sistem ini bisa jahat, bisa juga baik. Dan itu semua ada di tangan kita ya. Itu respon kita soalnya. Oke, itu respon saya mengenai respon yang pertama. Respon saya mengenai respon yang kedua ya. Respon yang kedua bilang kayak duit itu bukan segalanya ya, duit nggak bisa membeli kebahagiaan ya, mungkin bisa membeli big houses, nggak bisa membeli beautiful home ya dan segala macam. Respon saya, kekayaan memang bukan segalanya sih ya, tapi seperti juga dengan kekuasaan. Kekayaan itu bagian dari realitas ciptaan yang harus kita pertanggungjawabkan pada Tuhan yang memberi. Contohnya jangan berhenti pada memikirkan bagaimana cari duit ya, tapi kita bisa pikir dengan lebih serius bagaimana spend duit. Bukan hanya dari sisi egosentris, misalnya, lo tuh mesti beli barang yang valuable gitu, yang kayak kualitasnya tinggi, harganya murah gitu ya. Atau lo tuh mesti berhemat tuh. Atau lo mesti beli barang yang value-nya naik gitu ya, biar ada capital gain gitu. Jangan beli mobil baru lah, paling mobil elektrik gitu ya, harganya kayak turunnya banyak gitu ya, nanti harus ganti baterai, lebih turun lagi gitu ya. Lo belilah barang yang harganya naik gitu ya, beli emas gitu ya, nggak tau lah beli apa gitu ya, benda seni gitu ya, harganya naik gitu ya. Nah itu kan paradigmanya ya cuma untuk lu gitu ya, egosentrik gitu. Tapi kita juga masih memikirkan dari sisi eksentrik ya, jadi bukan hanya egosentrik tapi eksentrik. Eksentrik itu bukan aneh ya, orang-orang yang aneh gitu, bukan ya. Eksentrik itu pusatnya pada sesuatu yang ada di luar ya, itu eksentrik ya, eksentrik. Yaitu dari sisi orang lain gitu. Ya, dari sisi Tuhan misalnya. Dari sisi masyarakat misalnya. Misalnya kalau kita ngomong mengenai kopi ya. Kalau kita beli kopi jangan pikir cuman berapa harganya. Kalau kita pikir berapa harganya kan berarti kayak berapa duit gue harus keluarin dari diri gue gitu. Berapa pengorbanan gue. Dan berapa enak gitu ya. Maksudnya kayak berapa yang gue dapat gitu. Ini kan egosentrik ya. Egosentrik itu berarti kayak gue korban berapa, gue dapat apa gitu. Nah itu egosentrik. Tapi juga kita pikir ya, saya beli ini dampaknya tuh apa buat petani kopinya, buat distributornya, buat perkembangan dunia perkopian sendiri, buat penjualnya, dan seterusnya dan seterusnya. Tapi tentu ya sebenarnya kita ini kan kalau skala individual membeli menjual itu kan cuman kayak apa sih, orang kecipak-kecipak di pinggir pantai masa bisa bikin gelombang tsunami di seberang lautan ya kan, nggak mungkin ya. Maksudnya kayak kita ini setitik nila aja ya, setitik aja gitu dalam lautan ekonomi yang luas kan gitu kan. Nggak ada orang yang bisa benar-benar bikin gelombang gitu ya. Ada nggak sih orang yang bisa bikin gelombang dalam ekonomi itu? Ada nggak sih? George Soros gitu ya, bisa bikin gelombang. Emang bisa ya bikin gelombang ya? Kayak setiap kita ini kan kayak kecil banget sih sebetulnya. Ya, berapa duit sih yang kita punya dari seluruh uang yang beredar itu kan sedikit sekali ya sebetulnya. Jadi kayak kita emangnya bisa bikin gelombang, mungkin bisa ya dengan kepandaian kita, strategi mungkin bisa, tapi saya agak skeptis juga ya. Tapi poin saya adalah tapi tiap kita bertanggung jawab sama apa yang kita lakukan, walaupun yang kita lakukan cuma bikin kecipak-kecipak di pinggir laut
Hindia gitu ya. Jadi kayak mana mungkin sih kita kecepak-kecepak terus bikin tsunami gitu ya. Kan nggak mungkin. Tapi ya tetap kita bertanggung jawab sih akan apa yang kita lakukan ya. Jadi ya saya harap kita bisa pikir lebih daripada sisi kita aja gitu ya. Tapi sisi seberangnya juga. Itu respon saya yang kedua ya. Respon saya yang ketiga terhadap respon saya terhadap respon yang ketiga maksudnya. Orang-orang yang mengatakan, ya ini cuman sekedar membenci orang sukses aja gitu ya. Jadi kalau kita coba kritis terhadap sistem ekonomi ya, itu cuman sekedar tidak suka sama orang sukses. Respon saya, ini bisa jadi benar loh. Ya, bisa jadi memang itu adalah wujud iri hati kita saja ya. Maka kita harus mawas diri terus-menerus, kita perlu bertanya terus-menerus, apakah saya memang mengasihi orang-orang lemah ya? Apakah saya mengasihi atau sebaliknya ya, yaitu saya mengasihi kemiskinan ya, itu kan hal yang konyol. Yang satu harus dikasihi orang-orang yang lemah, yang lain harus dibenci ya, yaitu kelemahan itu sendiri atau kemiskinan ya, atau kekurangan ya. Dan kalau bisa dihilangkan dari muka bumi. Tuhan itu mengasihi orang-orang lemah ya, tapi Tuhan tidak mengasihi kelemahan ya, Tuhan tidak mengasihi kemiskinan ya. Tuhan tidak mengasihi penderitaan, Tuhan memakai penderitaan, Dia tidak mengasihi penderitaan ya. Karena Tuhan bukan orang sadis ya, Tuhan juga tidak masokis. Tidak ada virtue dalam penderitaan itu sendiri. Tapi demikian sebaliknya ya, Tuhan mengasihi juga orang-orang kaya ya, orang-orangnya. Orang-orang terkenal, orang-orang sukses, tapi juga bukan kekayaannya, bukan ketenarannya, bukan kesuksesannya. Tapi mungkin ya orang-orang yang sukses adalah orang-orang yang mengasihi bukan orang-orang sukses, tapi tapi kesuksesan gitu. Ya. Dan itu menarik ya, karena kita jadinya mengasihi benda, keadaan, yang mana itu non-personal, lebih daripada person. Lebih daripada flesh and blood gitu. Lebih daripada manusianya gitu. Padahal panggilan Tuhan adalah kita mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusianya gitu. Bukan kesuksesannya, kepandaiannya, hikmatnya, kecantikannya, kehebatannya, nggak tahu, geniusnya, strateginya. Bukan. Tapi orangnya gitu. Demikian Tuhan ya. Tuhan kan bukan mengasihi kesuksesanmu, kegagalanmu, ya, apalah, bijaksanamu, kebodohanmu, kan bukan. Tapi kamu gitu. Jadi sebetulnya respon kita tuh apa gitu ya. Respon yang keempat ya. Jangan bicara soal uang lah ya. Ini topik yang sensitif ya. Udah urusan masing-masing aja. Nggak usah soal menasehati ya. Respon saya justru karena ini topik yang sensitif, kita perlu mikir bareng ya. Tidak cukup hanya menjadi agenda segelintir ahli ya. Beberapa orang mungkin bilang saya kan ini tidak ahli ekonomi ya. Jadi apalah. Saya ini nggak punya kapasitas untuk komentar mengenai hal ini ya. Atau saya bukan ahli teologi ya, saya nggak punya kapasitas berkomentar mengenai teologi. Tapi saya akan advocating peranan awam ya, peranan awam. Awam itu bahasa Arab artinya bodoh gitu ya, orang-orang bodoh. Tapi saya advocating peranan orang-orang bodoh dalam sebuah keilmuan. Orang-orang bodoh itu ada perannya ya. Saya mengangkat fenomena ya. Orang-orang yang awam, yang tidak dididik secara formal untuk suatu bidang keilmuan, kadang-kadang itu bisa kasih fresh, insight ya kepada orang yang memang mendalami suatu keilmuan secara formal. Contohnya, ada seorang ahli hukum, namanya Herman Dooyeweerd ya. Dia itu sumbangsinya dalam ilmu hukum justru nggak terlalu banyak gitu. Ya, dia seorang juror ya. Juror itu apa sih? Ahli hukum dalam bidang juror ya. Di Belanda. Tapi sumbangsi dia itu yang lebih dikenang orang itu adalah sumbangsi dia dalam filosofi. Dia nggak pernah belajar filosofi secara formal. Dia bukan student filosofi ya. Bahkan dia juga bukan student teologi gitu. Tapi sumbangsi dia itu yang lebih dikenal orang itu Herman Dooyeweerd ya. Itu lebih dari bidang filosofi sama teologi gitu. Dan dosen saya, Sander Griffioen, seorang ahli filosofi. Nah, kalau yang ini benar-benar filsuf ya. Dia bilang, ya karena dia orang awam. Karena dia orang awam. Dia bukan orang dari bidang ilmu itu. Jadi waktu dia berkomentar-komentar, dia tulis buku filosofi ya, nekat juga itu Herman Dooyeweerd. Bikin buku filosofi ya, New Critique of Theoretical Reason tuh, kayak mau menandingi Immanuel Kant gitu. Jadi kayak, gila ini orang so tahu banget gitu. Waktu dia melakukan itu, dia bikin kayak sapuan besar
pakai kuas yang besar-besar itu ya. Dan itu menjadi fresh insight karena memang dia mampu juga sih, IQ-nya juga tinggi saya kira ya. Jadi mampu juga untuk cross disciplinary gitu. Nah, itu menjadi satu insight ya bagi orang yang memang secara linear mendalami bidang ilmu itu. Jadi saya coba untuk advocating peranan orang bodoh ya, peranan outsider, peranan nubitol ya, new beginner tolol gitu. Di dalam satu bidang keilmuan, karena itu bisa kasih fresh insight gitu. Tapi itu membutuhkan apa ya? Membutuhkan orang-orang yang mendalami bidang itu secara linear itu punya rasa ingin tahu. Bukan hanya rasa ingin menang ya, bukan hanya ingin membuktikan saya benar, kamu salah, atau mempermalukan orang, apalagi bukan. Tapi ingin tahu itu, rasa penasaran. Dan bukankah kuriositas itu yang mendorong keilmuan berkembang ya? Jadi karena ini isu sensitif, saya kira kita perlu dapat insight bukan hanya dari ahli ya, top down gitu, tapi juga dari orang-orang bodoh yang tertarik, yang mencintai keilmuan itu ya, yang mencintai duit, so to say. Mencintai duit bukan sebagai tujuan-tujuan egosentris kayak karena duit bisa bikin gue bahagia, bisa bikin gue secure. Bukan. Saya mencintai duit karena kayak, well, ini sesuatu yang menarik ya, menarik rasa ingin tahu gitu, menarik kita untuk kita memahami ya, dan mengundang rasa tanggung jawab kita gitu. Maka ini bukan hanya milik para ahli ya, tapi ini milik dari semua kita ya, bagian dari being human, mengelola power. Khususnya buying power, ya, selling power, mengelola ekonomi lah. Bagian dari being human, bagian dari cinta kita pada Tuhan dan sesama. Melaluinya kita dapat lebih melihat kuasa Injil yang membebaskan, yang menyelamatkan kita dari kesia-siaan. Tentu kita harus menghidupi idealisme kita sih, tapi juga harus terus memikir ulang, apakah idealisme kita sesuai dengan Injil? Karena idealisme kita itu kan idealisme kita ya. Sampai pada saat itu kita merasa itu idealnya. Tapi apakah ini benar gitu idealisme kita itu? Nah, itu perlu juga terus dikomunikasikan ya, perlu terus didialogkan dengan orang lain ya. Jadi jangan suka bicara soal hal-hal sensitif. Saya akan katakan iya benar sih, perlu aware ya. Jadi jangan di meja makan barangkali, atau jangan pada saat-saat orang capek gitu ya. Tapi bukan harus terus-menerus hindari kan. Kita perlu juga bicara gitu. Dan berdiskusi ya. Karena kita perlu menjawab pertanyaan ini, sebetulnya kita tuh mencintai apa ketika kita bilang kita mencintai Tuhan ya. Ya, kita perlu bertanya, Tuhanmu tuh apa ya? Tuhanmu tuh siapa gitu. Dan Tuhan itu kalau adalah sesuatu yang kita definisikan sebagai yang paling kita concern ya, kita punya ultimate concern itu Tuhan ya. Maka Tuhan kita tuh sebenarnya apa? Ultimate concern kita tuh apa ya? Kalau kita bilang itu adalah kesuksesan ya, kekayaan, duit ya, sebetulnya kamu tuh mengasihi apa gitu, ya. Jadi apa yang bikin kamu begitu terobsesi dengan kesuksesan? Apa yang bikin kamu mengorbankan sesuatu yang lain ya? Nggak tahu lah, keluarga, mungkin kesalehan, mungkin integritas ya, demi sukses gitu. Nah itu tuh apa? Sebenarnya apa yang kamu cari? Nah itu perlu ditanya. Karena itu menjawab Tuhanmu itu siapa, ya. Dan itu perlu ditanya dengan rendah hati gitu, pada diri sendiri, lewat bantuan orang lain, pekerjaan Roh Kudus dan seterusnya. Karena orang itu kan tidak mengasihi uang demi uang ya, kekuasaan demi kekuasaan, kemuliaan demi kemuliaan, kan enggak ya. Barangkali cuman paman gober yang cinta uang ya, cinta uang demi uang gitu ya, benar-benar suka sama uang gitu, atau kolektor uang gitu ya, suka uang demi uang. Tapi kebanyakan orang kan nggak suka uang demi uang ya. Kenyataannya kalau kamu pergi belanja kan kamu seneng bisa pergi belanja. Kamu seneng bisa get rid of uang kamu dan dapat sesuatu yang menurut kamu lebih berharga dari uang kamu kan. Seberapapun uang kamu ya, 3.000 rupiah tukar gorengan gitu ya. Gorengan lebih berharga daripada 3.000 rupiah gitu kan. 3.000 rupiah mau beli gorengan, habis gitu ya. Terus kecewa kan. Padahal kan kamu harusnya seneng ya. Uang saya masih utuh ya 3.000 ya. Tapi kan kamu kecewa gitu. Kenapa? Karena gorengan lebih berharga daripada uang saya gitu ya. Atau bagi tukang gorengan gitu ya. Uangmu lebih berharga daripada gorengan dia kan gitu. Jadi kayak bawa uang 3.000, nggak jadi beli deh gitu ya. Kenapa nggak jadi beli? Saya berubah pikiran. Kecewa yang jual gitu ya. Jadi kayak kan dalam exchange itu masing-masing dapat yang lebih daripada yang dia punya gitu. Tapi uang itu, ya artinya uang itu kan berharganya kalau bisa ditukar gitu ya.
Uang itu nggak berharga demi uang, gitu. Tidak dicintai demi uang ya. Demikian dengan kekuasaan kan, kekuasaan tidak dicintai demi kekuasaan gitu ya. Kekuasaan dicintai karena dia bisa memberi sesuatu yang lain. Ya. Demikian kemuliaan ya. Jadi apa yang sebenarnya dicari dari uang, kekuasaan, dan kemuliaan? Yang dicari itu apa ya? Orang mengasihi hal-hal itu ya, mengorbankan segalanya demi mencapainya, bahkan berani mempertaruhkan nyawa ya. Tentu bukan demi uang, kekuasaan, dan kemuliaan itu sendiri. Tapi karena apa? Karena manusia itu membutuhkan sesuatu. Sebab dia diciptakan Tuhan sebagai yang tidak cukup dengan dirinya sendiri. Manusia itu butuh sesuatu yang bukan dirinya. Ya. Manusia itu diciptakan Tuhan untuk diisi sama sesuatu yang bukan dirinya sendiri. Makanya kita kenal kayak ungkapan he's so full of himself gitu. Itu kayak ungkapan yang buruk ya. Dia begitu penuh dengan dirinya sendiri, itu kayak ungkapan yang buruk ya. Orang ini kayak narsis banget ya, grandiose banget gitu. Karena manusia itu memang diciptakan Tuhan untuk diisi sama yang lain gitu. Ya. Dan sesuatu yang lain itu yang bisa mengisi manusia itu apa ya? Yang paling pada akhirnya bisa memuaskan ya diri Tuhan sendiri sih. Manusia itu ingin mendapatkan apa yang sebenarnya hanya dapat diberikan oleh Tuhan basically. Ya. Melalui perjuangannya mendapatkan uang, pengakuan, kekuasaan, ya, kemuliaan itu. Sebetulnya yang ingin diisi itu adalah ruang kosong yang hanya bisa diisi oleh Tuhan. Ya. Melalui uang, kekuasaan, kemuliaan, manusia itu ingin atau berharap ya mendapatkan cinta sebetulnya, mendapatkan penerimaan, mendapatkan harga diri, makna hidup, identitas. Ya. Itu. Kamu tuh gak benar-benar kepengen hidup selamanya lah sebetulnya. Gak kepengen punya semua duit dalam dunia ini. Gak kepengen dikenal semua orang. Enggak. Kamu itu ingin dicintai. Kamu tuh ingin diterima. Kamu bukan ingin terkenal. Kamu ingin hidupmu itu rasanya gak sia-sia, itu aja. Bukan ingin terkenal sebenarnya. Bukan ingin sukses. Bukan ingin duit. Tapi ingin hidupnya berarti, ingin dicintai, ingin diterima, ingin aman. Itulah. Ya. Dan uang, kekuasaan, kemuliaan itu seringkali menjanjikan hal itu saja. Dan somewhat memang membantu mencapai hal itu. Tapi menepatinya itu agak jarang loh. Agak jarang. Ya. Kalau pengkhotbah sih bilangnya apa ya? Orang yang cinta uang itu gak pernah puas sama uang gitu. Ya, jadi yang dijanjikan itu memang bisa somewhat dibantu, tapi benar-benar ditepati itu jarang sekali ya. Saya so far nggak pernah menemukan orang yang cinta uang puas dengan uang sih. Orang yang mencintai kekuasaan puas dengan kekuasaan. Orang yang mencintai ketenaran puas dengan ketenarannya. Nggak pernah loh saya ketemu itu. Rockefeller ya, itu pernah ditanya orang, kamu tuh mau kaya berapa lagi gitu ya. Rockefeller pada suatu ketika kan kayak orang paling kaya sedunia gitu. Kamu tuh mau kaya berapa banyak lagi sih? Dia jawab interesting ya, dia jawab 1 sen lagi lah katanya. 1 sen lagi aja. Cuma 1 sen lagi gitu ya, lagi gitu. Orang tuh kalau udah makin terkenal itu ya, ada insecurity apa sih? Satu hari dunia meninggalkan saya gitu. Ada bintang baru muncul. Saya dilupakan gitu kan. Ya, bintang film, penyanyi gitu ya. Ya top gitu. Satu hari ya dia tua ya, terus lama-lama ya dilupakan gitu ya. Bintang film Hollywood gitu ya. Orang bilang kayak di atas usia 30 ya, nggak ada yang ngundang dia lagi gitu. Jadi bintang film, apalagi cewek gitu ya. Jadi udah sampai umur berapa lewat gitu. Wah, dapat perannya jadi ibu gitu ya. Jadi apalah tukang sihir gitu ya. Macam-macam gitu ya. Jadi lama-lama ya nggak dilihat lagi gitu. Lama-lama dilupakan, terus lama-lama muncul lagi berita duka cita gitu kan. Jadi ya kita berapapun ya kita capai ya, kita itu nggak pernah puas gitu. Itu hanya bisa memberikan janji, tapi nggak pernah bisa benar-benar menikmati ya. Uang, suatu kekuasaan, kemuliaan dunia ini itu buat tantangan kita. Tapi karena hidup kita milik Tuhan, seharusnya kita dedikasikan untuk Tuhan. Tapi kita itu sedemikian seringkali nggak begitu ya. Manusia berdosa itu soalnya menolak kekuasaan Tuhan, akhirnya dia terjerat oleh bikinan tangannya sendiri ya. Jadi dia emoh sama Tuhan, tapi dia tetap punya kebutuhan itu. Ini kan narasinya seperti itu.
Jadi akibatnya ya dia coba mengisinya dengan hal-hal yang lain. Dan hal-hal lainnya itu ironisnya adalah hal yang lebih rendah dari dia ya. Jadi memang tidak bisa memuaskan. Uang dalam hal ini ya adalah hamba yang bisa baik ya, tapi dia Tuhan yang selalu kejam. Jadi ya itu realitasnya. Itu ya. Jadi pertanyaan yang kita perlu ajukan kepada diri kita adalah, Tuhanmu sebetulnya siapa, dan siapa yang atau apa yang kau kasihi ketika kamu mengasihi Tuhanmu itu ya. Sebetulnya siapa yang kau kasihi. Jadi di dalam, coba kamu pikirkan ya, seluruh jerih payah, kekhawatiran, kehati-hatian, energi, pemikiran, pengorbanan ya, yang kamu lakukan demi mendapatkan suatu posisi dalam ekonomi. Nah itu semuanya itu, ketika kamu kerjakan, itu kamu kerjakan demi apa sebenarnya? Itu aja poinnya. Kamu kerjakan itu dengan mengharapkan apa? Karena orang itu mengerjakan sesuatu kan ada harapannya ya. Orang itu nggak ada mengerjakan sesuatu dengan sebaik-baiknya itu, kalau kemudian dikatakan ini semua nggak akan ada hasilnya deh gitu. Itu orang nggak akan mengerjakannya dengan baik lah. Contoh ya, kalau kamu bikin lukisan, tapi kamu dikasih tahu gitu dari awal. Setelah jadi ya, saya sobek-sobek. Kira-kira kamu mengerjakan dengan sebaik-baiknya nggak ya? Begitu selesai jadi disobek-sobek, dibakar lukisannya. Ya kamu nggak akan bother lah untuk melukis dengan hati-hati lah, dengan baik-baik ya kan? Oh begitu jadi disobek-sobek. Tapi kamu kalau melukis dengan satu pengharapan tertentu ya, nggak tahu lah. Jadi saya melukis ini untuk dipajang di sebuah gereja, mungkin gerejanya itu akan bertahan 500 tahun, gitu ya, segala macam. Kamu akan melukis dengan sebaik-baiknya gitu, kan gitu. Latihan nyanyi ini nanti akan perform depan apalah Raja Inggris, gitu, whatever gitu. Itu kamu kan latihan nyanyi baik-baik gitu. Tapi kayak ujungnya nggak ada gitu, ujungnya kesia-siaan gitu. Terus kamu ada motifnya nggak sih melakukan? Kan nggak ada ya. Jadi orang itu kan melakukan sesuatu dengan harapan tertentu. Nah, kamu itu melakukan kegiatan ekonomi kamu, harapannya itu apa sih sebenarnya? Apa yang kamu cari? Apa yang kamu harapkan? Nah, rata-rata orang pengharapannya itu ya, sekuritas ya, apa? Mungkin kenikmatan ya, daya beli ya. Terus apalah nggak tahu. Perasaan hidup nggak sia-sia, mungkin menunjukkan pada orang lain saya tuh bukan kayak kamu ya, atau apapun gitu. Kemandirian barangkali ya, karena ada dua kan tidak butuh orang lain, kemandirian barangkali. Mungkin itu yang kita harapkan. Tapi coba kita tanya ya, yang kita harapkan itu betul-betul dibikin secure sama pengorbanan kita nggak sih sebenarnya? Ataukah sebetulnya ya 11-12 sebetulnya? Kayak kopi tadi ya, 11-12 sebenarnya. Seperti baju, seperti pencapaian, seperti sekolah, 11-12. Ya. Kayak nggak tahu deh, saya pikir-pikir gitu kayak ketika kamu mengusahakan sesuatu nggak tahu apa gitu ya, bikin bangunan gitu ya, kayak wah pikirin pakai besi ini ya, pakai semennya merek ini, pakai teknik ini, teknik itu. Hasilnya apa sih sebenarnya? Beda nggak? Ya beda sih, beda ya. Kalau diuji benar-benar beda ya. Kalau wah benar-benar kayak di-scrutinize mungkin beda itu. Tapi sebenarnya apa sebeda itu sih? Benar nggak sih sebeda itu? Mungkin enggak loh. Benar nggak? Coba desainer mobil ya, desainer mobil tuh memikirkan, wah setiap lekuk-lekuknya tuh, ini berapa milimeter, ini sudutnya itu berapa ya. Semua itu dipikirkan loh, dengan sangat detail. Se-efek itu nggak sih sebenarnya? Saya kira kan nggak se-efek itu ya. Orang bikin film gitu ya. Lightingnya ini, lampunya 8 atau 7 gitu ya. Merek lampunya apa gitu ya. Itu tingkat dia punya color renderingnya apa ya, semacam. Wah itu kan semua pilihan tuh, banyak tuh. Kamu pikirkan sampai overthinking banget gitu ya. Dengan agak ngawur-ngawur dikit gitu. Se-efek itu gak sih, sebeda itu gak? Mungkin enggak loh. Ada banyak itu hal yang sebetulnya mungkin ya tidak sepengaruh itu gitu.
Ya, jadi pertanyaan kita ya adalah dalam kita mengusahakan ekonomi ya, fokus kita itu lebih biasanya ya soal pertumbuhan, prestasi yang bisa diukur itu ya pakai angka ya. Kalau untuk level pribadi mungkin cuannya buat gue gitu ya. Tapi pertanyaannya ada hal lain yang perlu lebih dipikirkan itu, yaitu kamu itu apakah digerakkan oleh motif ini? Satu-satunya yang pada akhirnya itu berharga. Saya ingin mencintai. Tapi tentu bukan saya ingin mencintai itu terus kayak saya gratiskan untuk seluruh warga Jakarta nasi uduk di restoran saya gitu kan, pasti bukan itu ya, bukan cuman itu nggak kreatif banget gitu. Tapi angle ini saya kira agak jarang itu orang pakai. Ya, saya ingin mencintai. In omnia caritas itu bagaimana itu kita kerjakan dalam ekonomi. Entah waktu kamu berhemat, waktu kamu berboros, waktu kamu membeli kopi yang paling mahal atau yang paling murah atau yang whatever. In omnia caritas itu gimana itu diterapkan? Nah itu kira-kira ya PR untuk dibawa pulang gitu. Waktu kamu mengusahakan tindakan ekonomi kamu, bagaimana kamu melakukannya sebagai satu tindakan cinta ya? Oke, saya mencintai dengan dompet saya lebih daripada sekedar isi dompet saya pindahkan dari saya ke kamu gitu. Lebih dari itu gitu. Karena kalau itu kan kayaknya gampang banget, bagi-bagi duit aja gitu, sinterklas gitu. Itu nggak kreatif banget lah. Itu kan kayaknya lebih banyak mudaratnya daripada mujarabnya gitu ya. Maksudnya kayak ibaratnya kamu baik hati gitu, kayak mau nolongin, aduh kasihan nih anak-anak sekolah gak bisa kerjain PR, terus masing-masing kamu bantuin kerjain PR kan malah jadi gak bagus ya. Jadi ya, tapi kan juga kalau kamu gak peduli juga bukan tindakan cinta gitu. Jadi tindakan cinta ini bagaimana kamu kerjakan ya, dengan uangmu, dengan dompetmu itu. Kamu tuh bisa beli apa aja dengan dompetmu. Nah itu ya, bisa mencintai dengan dompetmu itu caranya gimana gitu. Nah itu yang perlu kita pikirkan. Jadi bukan hanya kita bagaimana dapetin uangnya yang halal, tidak melanggar hukum, itu kayaknya rendah banget sih. Ya itu ya harus ya, tapi itu kayak rendah banget sih sebenarnya. Tapi waktu kamu belanjakan, saya kira itu pertanyaan yang jarang dibahas gitu. Dan kamu perlu refleksikan dalam konteks kamu masing-masing ya. How to love with your money. Ya, love one another with your money. Love God with your money. Cara yang paling nggak kreatif, kasih ke gereja itu paling nggak kreatif tuh. Ya bukan nggak boleh sih, boleh aja sih ya. Pihaknya gereja ya. Do it as much as you want gitu ya, as you can gitu ya. Tapi ya saya kira itu nggak kreatif lah. Itu kayak gini. Kalau lu cinta sama istri lu ya, dia udah punya mobil 3, beliin 30 dong ya, lu cinta. Ya bukan kayak gitulah gitu. Itu kayak nggak pakai mikir banget gitu. Dan gak tentu baik kan. Menunjukkan cinta sama anak gitu. Dia hobinya apa? Dia hobinya game gitu ya. Terus kayak kita beliin gamenya 30 gitu. Wah, kayaknya gak kreatif lah itu. Gak tentu baik ya. Kira-kira begitu ya. Jadi tentu tidak sesimpel saya mencintai dengan dompet saya berarti kayak saya kuras sebanyak mungkin itu. Gak tentu juga gitu. Tapi kamu belanjakan apa? Nah itu. Kamu pakai buat apa? Mungkin respon kali ya Pak, bukan pertanyaan. Tadi dari how-nya itu juga menarik buat saya karena kesulitan di how itu bisa jadi lies yang we tell ourselves. Aku rasa saya sering lihat di orang tua mungkin ketika cari uang untuk keluarganya, gue tuh banting tulang buat elu gitu, buat masa depan elu. Nah tapi kadang orang tuanya malah gak present secara waktu dan kasih dan telinga dan banyak macam lah di istrinya, di anaknya. Dan saya ngerasa itu tadi ketika dibilang how-nya itu penting sekali, tapi at the same time it's something yang bukan dijelaskan melalui PA, tapi something yang kita refleksikan seumur hidup gitu ya.
Kayak bukan sesuatu yang kita bisa formulasikan gitu, tapi hanya bisa dipresentasikan sebagai pemaparan untuk bikin kita berpikir. Karena saya juga jadi mikir kalau misalnya saya cari duit sebanyak-banyaknya gitu ya, sampai saya sakit mati gitu kan, saya bisa pakai ayat, mati itu keuntungan loh. Gitu. Jadi kayak duit gue nih gue bisa pakai buat KKR Sumba gitu. Jadi ya tapi finding that balance itu yang mungkin menurut saya jadi poin refleksi yang nggak tahu sih, saya dari seumur 28 tahun saya sih ini mungkin baru tahap awal ya untuk memikirkan hal ini ke depan gitu. Dan itu menurut saya sangat-sangat menarik gitu. Jadi respon aja Pak. Jadi ada anekdot ya, pada saat di Amerika pertama kali dibangun rel kereta api, orang-orang bisa mengunjungi beberapa kota dengan begitu cepat. Tapi tentu biaya yang mereka perlukan juga mahal ya untuk membeli tiket. Terus di anekdot itu diceritakan orang-orang tersebut menghabiskan waktunya bekerja, mengumpulkan duit untuk kemudian berpindah tempat dengan cepat, yang kemudian ya uang itu habiskan. Terus tadi pas Pak Yadi cerita tentang mengumpulkan duit untuk menikah, bukannya saya bilang sama ya, tapi saya berpikir sebagai orang yang bekerja, kita mengumpulkan duit itu sebenarnya ke arah mana ya baiknya ya. Kayak di contoh yang terakhir juga tentang gorengan juga cukup menarik ya, bahwa apakah gorengan itu yang lebih penting atau duit 3.000 saya yang bisa saya selamatkan. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa yang sedang saya kejar ini bermakna gitu ya, pun ketika saya membelanjakan uangnya gitu. Mungkin sederhananya seperti itu dulu. Kira-kira tanggapan Pak Yadi gimana? Saya tertarik untuk mengutip Agustinus ketika dia mengatakan apapun yang kamu lakukan di atas semuanya, di dalam semuanya, in omnia, caritas, dia bilang, di dalam semuanya, kasihilah. Nah, yang dia maksud di dalam semuanya itu adalah ini. Ketika kamu menegur, atau ketika kamu menahan diri dari menegur, ketika kamu bertengkar, atau menahan diri dari bertengkar, ya, bertengkar tuh kayak, ini tuh beda sama itu, ini tuh harusnya gini, dan segala itu bertengkar ya. Tapi menahan diri dari bertengkar tuh kayak, udah cincai aja lah, udahlah gue gak komen lah gitu. Jadi waktu kamu cincai aja nggak komen, atau waktu kamu cerewet gitu ya, komen-komen terus gitu ya, being disagreeable gitu ya, mengutarakan ketidaksetujuan kamu dan bersikeras dan berdebat, yang memotivasi itu ya harusnya tetap kasih gitu. Waktu bertengkar karena kasih, waktu cincai karena kasih gitu ya. Demikian waktu belanja karena kasih, waktu tidak belanja karena kasih juga gitu harusnya. Jadi biarlah apapun yang kita kerjakan, kita bertindak itu dimotivasi sama kasih, maupun ketika menahan diri dari bertindak gitu. Motivasinya itu. Dan kasih itu apa ya? Kebaikan dari yang lain gitu. Kebaikan dari yang lain. Nah, ini kan sesuatu yang saya kira ya tentu saja ya, kayak tadi saya punya analogi, kaki kita kecipak-kecipak di tepi Samudra Hindia ya, kita nggak tahu ya efeknya apa gitu kan. Tapi kita juga nggak cuma diberikan satu kesempatan untuk ngefek sebagai setitik debu di tepi pantai, tapi juga kayak setitik debu di sebelah debu yang lain gitu. Jadi ada memang tindakan-tindakan lebih impersonal gitu ya, kayak nggak tahu lah, beli tiket pesawat gitu, kita nggak usah lah menghayal-hayal kayak ini tiket pesawat saya ini saya beli, saya kasih
pekerjaan kepada ribuan, ratusan ribu pramugari, pilot, dan nggak tahu lah itu traffic control punya pekerja ya, pekerja bandara. Kalau enggak ini, kalau saya nggak belanja, wah itu mah GR banget lah gitu ya. Kayak walaupun ya memang benar ya, kalau semua orang nggak beli tiket ya kayaknya semuanya berhenti ya. Banyak yang PHK ya, benar juga ya. Tapi ya kan yang kamu kerjakan tuh setitik debu aja ya di tepi lautan gitu. Tapi ada juga sih yang lebih meaningful ya, kayak kamu bisa lebih lihat dalam kamu membelanjakan uangmu gitu ya, dalam kamu menghasilkan uangmu misalnya. Dan ngomong-ngomong, uang itu kan hanya sebagian kecil aja dari modus ekonomi ya, karena ada banyak yang lain gitu. Tapi biarlah lewat semuanya itu, bukan kita itu saya pakai istilah dalam saya punya brosur kan, jangan sampai kita diperkuda uang, diperkuda. Nah, diperkuda itu saya pinjam dari frase yang dipakai sama Iwan Fals ya, diperkuda. Dia pakai dalam lagu Bento ya, bukan Hoka-Hoka. Dia bilang diperkuda jabatan gitu. Nah, itu diperkuda itu maksudnya apa ya? Maksudnya itu adalah ya kita dijadikan kuda oleh jabatan kita. Nah, kan harusnya jabatan kita jadi kuda, kita jadi apa itu? Saisnya gitu ya, jadi yang mengendalikan gitu. Tapi ini kan enggak ya, orang yang diperkuda sama jabatannya gitu. Jadi kayak jabatannya itu yang bikin dia begini atau begitu ya. Nah, itu kan sesuatu yang terbalik gitu. Nah, demikian juga dengan duit ya. Jangan sampai kayak kita tuh begini atau begitu kan disetir sama motif ekonomi aja gitu. Nah, itu akhirnya jadi ya seringkali manusia itu jadi nomor 2 seringkali. Ya, tapi harusnya kan manusia itu jadi nomor 1-nya gitu. Tuhan, kami bersyukur untuk segala yang Engkau sudah berikan kepada kami, waktu hidup kami, kesehatan kami, tubuh kami, orang-orang yang mengenal kami, orang-orang yang kami kenal, bahasa kami yang memungkinkan kami bersekutu dan saling paham dan bisa bekerja sama, narasi besar yang membuat kami terjalin satu dengan yang lain, yang menghubungkan kami bahkan dengan orang-orang yang sudah mati dan orang-orang yang belum lahir. Kami bersyukur untuk itu semua. Kami bersyukur untuk alam yang Tuhan berikan, yang kami kelola, yang kami bisa kapitalisasi, yang bisa kami ubah, yang bisa kami kembangkan. Kami bersyukur untuk segala yang Tuhan percayakan. Kami menyerahkan juga waktu hidup kami dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan apa yang Engkau sudah titipkan, sehingga kami ini boleh menjalaninya, meresponinya dengan cinta kepadamu dan kepada satu sama lain. Kami menyadari kami ini diciptakan dalam gambar dan rupa-Mu, dalam gambar dan rupa Kristus, yang adalah kasih itu sendiri. Tolong kami untuk berespon secara demikian, supaya kami ini menjadi anak-anak yang semakin menjadi alasan orang lain mengucap syukur kepadamu, dan mengisi dunia ini dengan ucapan syukur. Dan kami ini boleh menjadi puji-pujian bagi nama-Mu. Kami ini boleh menjadi nyanyian, menjadi puisi, menjadi keindahan bagi Engkau di atas muka bumi ini. Muka bumi yang adalah rumah-Mu ini. Muka bumi yang Engkau akan huni, yang akan menjadi alamat-Mu, adres-Mu ini di masa depan. Kami menyerahkan aktivitas ekonomi kami juga dalam tangan Tuhan. Kiranya Engkau yang memberkati segala jual dan beli kami, segala simpan dan spending kami, supaya kami ini boleh berkenan di hadapan-Mu sebagai umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.